Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan dengan nomor NIM 21081110001. Saya sebagai anggota kelompok 5 dan teman-teman saya yang bernama Dita Deliza Prihanindita dengan nomor NIM 21081110009 dan Siti Nur Aini dengan nomor NIM 21081110013. Di sini kami akan membawakan sebuah materi, yaitu perbandingan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas berdasarkan kurikulum prototipe dan kurikulum 2013. Di sini kami akan membawakan sebuah materi. Yang pertama adalah pengertian kurikulum prototipe, yang kedua pengertian kurikulum 2013, dan yang ketiga perbandingan pelaksanaan pembelajaran antara di sekolah menengah atas berdasarkan kurikulum 2013 dan kurikulum prototipe. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe adalah suatu kurikulum pilihan atau opsi yang dapat diadaptasi dalam suatu pendidikan mulai tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa dan memberikan ruang tambahan untuk pengembangan perilaku dan keterampilan dasar. Kurikulum prototipe dikatakan kurikulum paradigma baru yang akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak yang beberapa tahun ini sedang dijalankan. Pada akhirnya, kurikulum prototipe akan ditetapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya, yaitu adalah pengertian kurikulum 2013 yang akan diterangkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan poin B, yaitu pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga pelaksana pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Dengan menggunakan sistem yang berkualitas hingga siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Faktanya, kurikulum 2013 ini mempunyai tujuan yang sangat penting, yaitu mendorong semua peserta didik untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka dapatkan ketika pembelajaran dengan baik. Baik, poin selanjutnya yaitu poin C, yaitu perbandingan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas berdasarkan kurikulum prototipe dan kurikulum 2013. Ada beberapa perbandingan tentang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas berdasarkan kurikulum prototipe dan kurikulum 2013. Perbandingan yang pertama yaitu pada sekolah menengah atas, jika pada kurikulum 2013 siswa baru harus memilih jurusan sementara, sedangkan pada kurikulum prototipe pemilihan jurusan atau peminatan dimulai saat siswa memasuki kelas 11 yang dilakukan terlebih dahulu melakukan konsultasi antara wali kelas, guru BK, serta orang tua siswa. Perbandingan yang kedua yaitu kurikulum prototipe juga memiliki perbandingan dalam hal jam pelajaran. Jika pada kurikulum 2013 lebih menghitung jumlah jam pelajaran berdasarkan hitungan minggu, maka pada kurikulum prototipe menghitung jam pelajaran berdasarkan tahun. Dengan waktu jam pelajaran yang berdasarkan tahun ini akan memudahkan pihak sekolah untuk mengatur aktivitas pembelajaran. Contohnya, mata pelajaran yang belum diajarkan pada semester genap bisa diajarkan pada semester ganjil. Demikian pula sebaliknya, atau menyesuaikan jam pelajaran setiap tahunnya. Perbandingan yang ketiga yaitu pada kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan menengah atas disusun dengan berbagai teks, baik teks lisan maupun teks tulis, dengan menempatkan bahasa Indonesia sebagai wahana untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran. Sedangkan pada kurikulum prototipe, kurikulum disusun berbasis kompetensi untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Baik, poin selanjutnya yaitu D, kesimpulan. Indonesia pada saat ini tengah berupaya menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan, di antaranya yaitu dengan melakukan perubahan kurikulum. Kurikulum di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sampai pada saat ini mulai sebagian diterapkannya kurikulum prototipe atau kurikulum 2022 sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga pelaksana pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Dengan menggunakan sistem yang berkualitas, sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Sementara itu, kurikulum prototipe sendiri diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kehadiran kurikulum prototipe pada sekolah menengah atas memiliki beberapa perbandingan dengan kurikulum 2013. Namun semua itu tidak terlepas dari tujuan untuk menjadikan pembelajaran menjadi lebih fleksibel, disesuaikan dengan minat siswa. Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat mengikuti alur kurikulum paradigma baru ini, yaitu kurikulum prototipe. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.